Oke, shalom saudara-saudari. Ya, hari ini adalah hari yang spesial ya, karena kita akan merayakan Natal. Betul nggak sayang? Betul sekali. Betul sekali. Di perayaan Natal tahun 2025 ini bakal ada banyak kejutan-kejutan sayang. Nah, salah satu kejutannya adalah dengan kita hadir di mimbar ini nih. Mami pasti kaget kan? Ya betul sekali sayang. Tapi mereka harus tahu nih apa tema Natal kita malam hari ini. Oke, tema Natal Natal kita kita adalah Kristus semakin bertambah, aku semakin berkurang. Kita ulang lagi deh, aminnya kurang ya. Tema Natal kita adalah Kristus semakin bertambah, aku semakin berkurang. Oke, baik saudara-saudari, kita akan mulai ibadah raya Natal kita. Puji Tuhan, selamat siang semuanya. Hari ini saya diberi tema oleh panitia, Kristus semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Terus terang, saya nggak tahu panitia mengerti atau enggak, tapi ini adalah tema yang sangat berat. Ya, saya berpikir ini tema cari gara-gara, saudara. Dan hari ini kita akan membahas, mudah-mudahan sampai tuntas. Tema kita hari ini, Kristus semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Coba pakai gerakannya. Kristus semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Amin. Semua siap berkurang? Semua siap dikurangkan? Oke. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, ada satu lagu yang cukup mewakili apa yang disampaikan dan seseorang akan menyanyikan lagu ini. Karena katanya ini penuh kejutan, jadi saya nggak sebutkan namanya. Nanti tiba-tiba muncul aja gitu ya saudara ya. Saya mau jelaskan dulu lirik lagunya karena ini agak puitis, jadi saya mau jelaskan dulu. Hari depanku kau atur ulang, bangunanku kau bumi ratakan. Jadi saudara-saudara, apa yang selama ini kita bangun seringkali salah dan harus dibumi ratakan. Jadi Tuhan harus mengatur hari depan kita, diatur ulang oleh Tuhan. Ya, saudara siap diatur ulang? Siap dibumi ratakan? Ini aminnya ngerti atau enggak nih, saya nggak tahu ya. Oke, rupa dan gambarmu makin kurang. Jadi dalam kehidupan kita, rupa dan gambar Tuhan bukannya makin tambah, makin terekspresi, malah makin kurang. Salahnya kian tambah, murninya kian pudar. Kita bukan malah makin benar makin salah. Kita bukan malah makin murni, tapi kemurnian justru makin pudar dari hidup kita. Itu sebabnya perlu diatur ulang, perlu dirombak ulang, perlu dibumi ratakan supaya bisa dibangun ulang. Ini bait pertama, kira-kira seperti itu ya saudara. Dan masalah terbesarnya adalah seringkali ketika rupa dan gambar Tuhan makin kurang dalam hidup kita, salah kita makin tambah, murni kita kian pudar, kitanya sendiri nggak sadar akan hal itu. Itu masalah besar. Jadi Tuhan perlu menyadarkannya. Itu sebabnya ketika Tuhan bumi ratakan semua bangunan yang selama ini sudah kita bangun, diharapkan kita bisa sadar bahwa yang selama ini kita bangun adalah salah. Bait yang kedua, refnya dulu. Refnya, ketika kita dibangun ulang, seringkali mata kita berlinang dengan air mata ya saudara. Lalu kita mulai melihat Tuhan sepertinya kurang jelas dan firman Tuhan sepertinya meragukan. Kita mulai kurang melihat Tuhan, kita mulai kabur melihat Tuhan, kita mulai meragukan firman Tuhan ketika Tuhan bekerja membentuk ulang kehidupan kita. Ya, lalu aku kian kurang agar kau kian tambah. Jadi semua yang Tuhan lakukan bertujuan supaya kita kian kurang. Lalu kenapa kita harus kian kurang? Supaya dia
bisa bertambah dalam hidup kita, sehingga ekspresi Tuhan lewat hidup kita semakin nyata, saudara-saudara. Amin ya. Jadi untuk Kristus bertambah, kita harus berkurang. Kalau kita tidak mau berkurang, Kristus tidak bisa bertambah dalam hidup kita. Setiap pengurangan yang terjadi dalam hidup kita adalah kesempatan untuk pertambahan Kristus dalam hidup kita. Lalu ini bait yang kedua, hampir kucerit karena tak tahan. Jadi saudara, ketika orang dibentuk ulang oleh Tuhan, seringkali dia nggak tahan, rasanya nggak tahan. Ya, penderitaan begitu berat menekan. Hampir kucerit karena tak tahan, memohon tanganmu kau hentikan. Jadi kalau istilah sehari-harinya, ampun Tuhan, tolong, stop Tuhan gitu. Cukup Tuhan, kira-kira begitu ceritanya. Tapi namun tanganmu tak lelah kerja. Percayalah, tangan Tuhan enggak lelah kerja buat kita. Sampai kita mau menyerah, sampai kita mau taat. Jadi Tuhan tidak akan berhenti bekerja sampai kita mau menyerah, sampai kita mau taat. Bait yang ketiga, bila kehendak serta gemarmu, nah ini orang sudah mulai menyerah. Bila kehendak serta gemarmu tergantung padaku deritaku, ku turut penuh pada kehendakmu. Derita apa aku pun mau. Jadi ini orang yang sudah mulai menyerah. Ya Tuhan, aku menyerah. Penderitaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup aku pun mau. Kalau memang kehendak dan kesenangan Tuhan tergantung pada kuk derita kita. Ini sudah mulai menyerah. Bait yang keempat. Seolah kau senang aku rebah. Ini yang seringkali kita pikirkan dalam kehidupan kita ketika kita dibentuk oleh Tuhan. Kok kayaknya Tuhan senang kalau aku menderita ya? Ya iya juga sih. Seolah kau senang aku rebah oleh bendungan dan rintanganmu. Jadi kita dibendung, dirintangi oleh Tuhan. Kita digagalkan oleh Tuhan. Lalu dengan rela ku sambut semua. Ya, asal kau puas, lega hatiku. Ini ciri orang yang sudah mulai menyerah. Yang penting Tuhan puas, hatiku lega, walaupun aku harus melewati semua penderitaan. Masih ada amin? Puji nama Tuhan. Oke, sekarang kita dengarkan lagunya. Silakan. Hari depanku kau atur ulang, bangunanku kau bumi ratakan, rupa dan gambarmu makin kurang, salahkan tambah murni kian pudar. Mata berlinang nampak kau tak jelas, sabdamu seolah meragukan. Aku kian kurang agar kau kian tambah, sehingga ekspresimu kian nyata. Hampir ku jerit karena tak tahan, memohon tanganmu kau hentikan. Namun tanganmu tak lelah kerja. Aku menyerah, aku mau taat. Mata berlinang, nampak kau tak jelas, sabdamu seolah meragukan. Aku kian kurang agar kau kian tambah, sehingga
nyata. Bila kehendak serta gemarmu tergantung padaku ceritaku, ku turutmu pada kehendakmu. Cerita apa aku pun mau. Mata berlinang nampak kau tak jelas, sabdamu seolah meragukan. Aku kian kurang agar kau kian tambah, sehingga ekspresimu kian nyata. Seolah kau senang, aku rebah oleh bentungan dari tanganmu. Jangan rela ku sambut semua, asal kau puas lega hatiku. Mata berlinang nampak kau tak jelas, sabdamu seolah meragukan. Aku kian kurang agar kau kian tambah, sehingga ekspresimu kian nyata. Mata berlinang nampak kau tak jelas, sabdamu seolah meragukan. Aku kian kurang agar kau kian tambah, sehingga ekspresimu kian nyata. Malam kudus, terangnya bercahaya.
Yesusku tersalurkan, aku berkurang, Dia bertambah, Dia bertambah. Haleluya, Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, pada siang hari ini ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami minta ya Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terbuka ya Tuhan, kehidupan kami di hadapan Tuhan. Setiap hari kami mau terbuka ya Tuhan, dan menyerahkan hidup kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Supaya kami terus dikurangkan ya Tuhan, supaya Tuhan yang memenuhi hidup kami. Kristus yang semakin bertambah di dalam kehidupan kami Tuhan. Semakin bertambah, semakin bertambah. Kami tidak mau melalaikan waktu-waktu persekutuan kami dengan Tuhan. Kami tidak mau melalaikannya ya Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami. Sehingga kami terus menyerap Tuhan. Menyerap Tuhan. Terus menyerap Tuhan. Terus bersekutu dengan Tuhan. Terus kontak dengan Tuhan. Bukan hanya waktu persekutuan khusus. Tapi juga sepanjang hari ya Tuhan. Kami mau terus kontak dengan Tuhan. Kami mau terus bersekutu dengan Tuhan. Sehingga Kristus menjenuhi hati kami. Kristus menjenuhi hati kami Tuhan. Dan hidup kami dipenuhi oleh Kristus sendiri. Sehingga mengalir kepada jiwa dan tubuh kami ya Tuhan. Sehingga tubuh kami hanya mengekspresikan Kristus. Tuhan, kami minta pada saat ini juga Tuhan, singkirkan segala sesuatu yang bukan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau ya Tuhan, segala yang bukan Kristus tersingkir dari hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, bekerjalah ya Roh Kudus, mulai dari siang hari ini dan seterusnya sampai selama-lamanya ya Tuhan. Sehingga hanya Tuhan yang ditinggikan, bukan kami ya Tuhan. Kristus yang dipermuliakan melalui kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam kami dan melalui kami. Orang-orang akan datang kepada Kristus melalui hidup kami. Orang-orang akan melihat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan terus bekerja ya Tuhan dan tidak melewatkan satupun di antara kami ya Tuhan. Sehingga kami hanya mengekspresikan Kristus dalam hidup kami sehari-hari. Dan melalui kehidupan kami, banyak orang juga ya Tuhan yang dibawa datang kepadamu Tuhan. Dan menjadi murid Kristus, menjadi milik Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami berserah ya Tuhan penuh kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nama pria itu adalah Adi. Di mata banyak orang, ia tampak seperti pria biasa, bekerja keras, ramah, dan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Namun di dalam dirinya, ia menyembunyikan pergumulan yang membuat hidupnya nyaris runtuh. Panic attack yang datang tanpa permisi. Serangannya kejam dan tiba-tiba. Jantungnya berdegup kencang tanpa alasan. Dada terasa sesak hingga ia sulit bernapas. Tangan gemetar hebat dan keringat dingin membasahi tubuh seperti ia baru saja berlari puluhan kilometer. Pikiran Adi dipenuhi ketakutan. Takut mati, takut kehilangan kendali, takut segalanya berakhir dalam hitungan detik. Gangguan ini merusak kesehariannya. Ia tidak bisa fokus bekerja, sulit tidur, dan selalu cemas menunggu serangan berikutnya.
Bahkan saat tubuhnya tampak normal, pikirannya dipenuhi ketakutan yang tidak pernah benar-benar pergi. Suatu hari, saat ia mengendarai mobil pulang dari kantor, serangan itu datang lagi. Pandangan berkunang-kunang, napasnya memburu, dan kepalanya terasa melayang. Dengan sisa kesadaran, ia menepi di samping jalan. Kedua tangannya mencengkeram setir erat-erat. Aku sudah berdoa, sudah hidup sehat, sudah rajin ke dokter. Kenapa begini lagi? Kadang serangan itu hilang beberapa minggu, membuatnya merasa sembuh. Tapi kemudian kembali lagi, lebih menakutkan dari sebelumnya. Baginya, hidup seperti lingkaran tak berujung antara harapan dan putus asa. Yuli hidup sebagai wanita yang sederhana dan ceria. Ia sudah menjadi seorang Kristen sejak muda, dan setiap minggu ia setia hadir di gereja. Ia melayani ketika dibutuhkan, membaca renungan singkat setiap pagi, dan menjaga hidupnya tetap baik-baik saja. Namun jauh di dalam hatinya, Yuli tahu bahwa tujuan hidupnya belum pernah sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Ia lebih senang merencanakan perjalanan baru daripada merenungkan firman Tuhan. Ia lebih bersemangat mencoba restoran yang sedang viral dibanding menghabiskan waktu dalam doa. Traveling, kuliner, hiburan, semua itu memberi Yuli rasa puas dan membuat harinya penuh warna. Dalam pikirannya, ia sudah cukup rohani. Lagi pula, ia tidak melakukan hal yang jahat. Hidupnya tenang, nyaman, dan berjalan seperti biasa. Namun suatu malam, setelah pulang dari liburan yang menyenangkan, Yuli merasakan kehampaan yang tidak biasa. Foto-foto indah dan momen-momen menyenangkan tidak mampu menutupi rasa kosong itu. Ia bertanya dalam hati, mengapa semua ini rasanya tidak cukup? Ari dan Ani telah menikah selama 18 tahun. Bagi banyak orang, mereka tampak sebagai pasangan yang baik-baik saja. Namun di balik pintu rumah mereka, badai kecil sering muncul tanpa diduga. Ari mudah tersinggung, Ani cepat marah, dan ketika masalah muncul, keduanya sama-sama merasa menjadi korban. Kata-kata yang melukai hati menjadi senjata sehari-hari, dan rasa lelah memenuhi ruang yang seharusnya dipenuhi kasih. Mereka sudah mencoba banyak hal. Berkali-kali mereka datang kepada pembimbing rohani untuk konseling. Tidak sedikit doa telah dinaikkan, tangan telah diletakkan, bahkan air mata telah ditumpahkan. Namun ketika kembali ke rumah, pola lama muncul lagi. Saling menyalahkan, saling mempertahankan diri, dan komunikasi yang selalu berujung pada pertengkaran. Kenapa hati kita tidak pernah berubah? Aku juga tidak mengerti. Rasanya seperti ada yang mengikat.
adalah kuat. Aku adalah hebat. Aku adalah perkasa. Aku adalah hidupku. Sakit, lemah ku jatuh. Aku selalu mencoba untuk bangkit kembali. Saat badai hidup datang menerpa, ku terpuruk. Aku selalu mencoba untuk pertahankan diri. Berkekurangan, berjuang, aku hadapi dengan tegar jalan hidupku. Kenikmatan, kesuksesan buatku terlena. Aku puaskan hidupku. Waktu dan hidupku terus bergulir, terulang lagi dan lagi. Tawaku, tangisku, sedihku, lelahku, jiwaku, tubuhku, hidupku. Yesus, oh Tuhanku, ku muak akan hidupku. Di mana Engkau? Di mana kasih-Mu? Ku tak dapat menjangkaunya. Dalam asa, ku terus serukan nama-Mu. Dalam doa, sadarkanku, ku tak memilikimu seutuhnya. Oh Tuhan Yesus, ampuni aku, lucuti kehebatan dan kekuatanku ini. Kristus, Engkaulah yang ku perlu. Engkaulah sehatku. Engkaulah terang pulihkanku. Engkaulah pengatur hidupku. Engkaulah tujuan hidupku. Engkaulah, ya, hanya Engkau sumber hidupku. Kini ku melihat cahaya itu. Ku mengerti diriku sampah. Ku ambil, ku terima Dia sang terang itu menjadi seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan, hayat-Mu selamatkanku. Berajalah dalam hidupku hingga akhir hayatku. Engkau semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Namun hidup Adi mulai berubah ketika ia bertemu seorang hambanya yang memperkenalkannya pada satu hal yang tak pernah ia pahami sebelumnya. Hidup di dalam hayat Kristus. Pada awalnya Adi hanya mendengarkan,
Tapi saat ia mulai membaca, belajar, merenung, dan berdoa dengan cara yang baru, hatinya mulai terbuka. Ia menemukan bahwa selama ini ia berjuang memakai kekuatannya sendiri. Selama ini ia merasa lelah, dan hayat ilahi yang diberikan Kristus seperti sebuah oase di tengah padang gurun yang panas. Pelan-pelan ia belajar menyerahkan ketakutannya, menyerahkan beban pikirannya, dan berjalan bukan hanya dengan pikiran atau perasaan, tetapi dengan hayat yang lebih tinggi. Hayat Kristus yang tenang, penuh damai, dan tidak tergoncang. Hari demi hari, sesuatu dalam dirinya berubah. Tidak instan, tidak spektakuler, tidak seperti sulap, tetapi seperti mata air yang mengalir perlahan, menetesi tanah kering hingga menjadi subur kembali. Beberapa hari kemudian, saat mengikuti sebuah persekutuan, pembicara berbicara tentang terang Kristus dan hayat ilahi. Saudaraku, menjadi Kristen bukan hanya menjalani rutinitas dan aktivitas Kristiani, tetapi kita harus menerima dan hidup oleh hayat yang baru, yaitu hayat ilahi, hayat dari Tuhan sendiri. Kata-kata itu menembus hati Yuli. Ia merasakan sesuatu yang hangat, lembut, sekaligus menegur. Seperti tirai yang tersingkap, Yuli melihat dirinya. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya hidup baik, tetapi tidak sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Rutinitas rohaninya hanya menjadi kebiasaan, bukan sebuah persekutuan. Ia menyadari bahwa hatinya lebih melekat kepada kesenangan diri daripada kepada Kristus. Yuli akhirnya mengerti, liburan boleh mengisi momen, makanan lezat boleh mengisi perut, tetapi hanya Kristus yang dapat memberikan kenikmatan, yang mengisi hati dan memberi arah sejati bagi hidupnya. Haleluya! Kristus adalah kenikmatan yang sejati. Terang Tuhan perlahan menyingkapkan ego mereka, luka mereka, dan mengisi bagian-bagian yang kosong dengan kasih yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya. Bukan lagi pertengkaran yang memenuhi rumah mereka, melainkan percakapan yang lebih hangat. Bukan lagi saling menyerang, melainkan saling memahami. Suatu sore, ketika mereka duduk bersama menikmati teh hangat di halaman, Ani tersenyum kecil. Kita berbeda ya sekarang. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita akhirnya membiarkan Kristus yang hidup. Mereka sadar, pemulihan bukanlah hasil dari usaha manusia, melainkan buah dari hidup dalam terang Tuhan. Dan di tengah perjalanan itu, Ari dan Ani menemukan kembali sesuatu yang dulu hampir hilang. Kasih, kedamaian, dan rumah yang benar-benar menjadi tempat pulang. Biarlah Kristus semakin bertambah. Dan aku semakin berkurang. Selamat Natal 2025, Tuhan Yesus memberkati. Oke, saudara-saudari, saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian untuk kita bernyanyi lagi. Seperti yang lagu saya nyanyikan, tapi saya minta sambil berdiri.
indah ekspresimu yang nyata. Oke, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Oke, sekarang saya mau bagi-bagi door prize buat semua. Ada yang mau? Mau? Pastikan tetap di tempat duduk ya. Jangan bertukar, siapa tahu rezeki kalian bertukar. Oke, door prize yang pertama ini langsung coba cek bangku kalian. Siapa tahu ada hadiah di situ. Semua. Ada dong, cek coba. Di bawah kursi, di bawah sarung kursi, silakan boleh buka. Kalau di bawah kursi nggak ada, di sarung kursinya boleh dibuka. Sarung kursinya mungkin ada yang dapat? Coba sarung joknya boleh diangkat Mas Eko, coba siapa tahu beruntung. Sudah? Ada yang dapat? Ya. Oh, Dad dapat hari ini, Dad. Keberuntungan kayaknya, Dad. Dapat. Coba yang dapat lambaikan. Ana lu tukaran tempat sih nak, gak rezeki nak. Dapat gak nak? Hah? Di bawah kursi. Ya sudah, kalau yang belum dapat masih ada. Iya, amplop ya. Ada amplop, ada yang mendapatkan di bawah sarung kursinya mungkin. Dibuka aja sarung kursinya, nanti pasang lagi. Ya, udah? Iya. Nah, voucher-voucher itu bisa dipakai nanti untuk belanja di Yefta Mart, atau di Indomaret bagi yang mendapat voucher Indomaret. Nah, voucher Yefta harus sekaligus habis, soalnya kan berat bawa-bawanya. Kalau Indomaret bisa dicicil-cicil katanya, ya. Jadi silakan yang dapat vouchernya. Masih ada yang belum dapat? Tenang, masih ada. Itu belum hadiah utama. Uncle Good, silakan Uncle Good. Uncle Good mau bagi pertanyaan nih. Masih ada 2 di tangan nih. Ada 2. Kali ini MC bisa dapat ya. Ya, saya kasih kesempatan nih. Kecuali tidak ada pengecualian, semuanya dapat, bisa dapat. Termasuk istri saya ya. Sorry saya nggak bocorin. Ya, bagi yang sudah lihat tadi film itu ada satu ini ya. Bentar ya. Boleh ini yang tadi kan dapatnya ini ya, voucher ya. Nah, ini apa ini hadiahnya? Oh, hadiah yang di sini bukan voucher ya. Ada hadiah yang di sini. Ya, hadiah spesial. Ini sih satu aja karena pertanyaannya cuma satu ya. Ya, di situ tadi saudara sekalian tonton ada satu visual ya di 3 peristiwa atau 3 kisah. Nah, visualnya sama. Ya, ini gini aturannya, angkat tangan ya, jangan langsung sebut ya. Jangan langsung ngomong, angkat tangan dulu. Ya. Oke, pertanyaannya, nah, udah tahu nih kayaknya nih ya. Ya, sebutkan satu visual di 3 kisah tadi yang menggambarkan Kristus. Angkat tangan yang udah tahu. Visual itu bisa jadi gambar atau yang bergerak. Pokoknya yang kita lihat ada satu visual di kisah itu sama. Ya, bentar. Acung ya tadi, angkat tangan. Nah, 1, Michael,
Andre ketiga. 1 Siana, bentar. 2 Michael, 3 Andre, 4 Ana, 5 Geo, 6 Doni, 7 maaf 1 dulu ya. Dad gak ngacung Dad. Oh, tadi udah ini tahu tadi. Ada, oke. Ya, mulai dulu yang nomor 1 ya. Siana, apa itu? Air. Maaf, masih belum tepat. Nomor 2, siapa tadi? Michael. Wah. Ternyata Anda penonton yang jeli. Tepat sekali. Langsung 2 langsung dapat nih. Ya. Yesus adalah pintu. Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dialah pintu di mana di situ ada jawaban. Ya, di semuanya ada, termasuk perubahan hidup kita. Amin. Michael, hadiahnya nanti ya dibagi. Oke, selamat untuk Michael. Tepuk tangan dong. Oke, yang belum dapat jangan sedih, masih ada. Mudah-mudahan nama kalian ada di sini ya. Kita ambil ya. Kita minta tangan Dad, siapa tahu nih, beruntung nih. Coba Dad, nama siapa Dad? Don, namamu ada. Tapi nggak tahu dapat nggak? Brian. Oke, Brian. Ada pilihan. Mau yang di tangan, apa yang di sini? Mau yang di tangan, apa yang di sini? Di depan. Ini beda loh sama yang di kursi. Yang di depan. Oke, berarti masih ada 2. Mam, boleh Mam? Langsung Mam, langsung buka aja. Woi. Oke. Ko Andre coba. Ada 7, jadi ini 6 nama lagi ya. 1, 2, 3, 4. Cilia mau yang ini? Apa yang itu? Yang depan, kelihatan gede soalnya. Kalau nggak ada yang mau ini nanti MC yang dapat. Iya, maksa. Ko Andre? Geo. Wes. Apakah Doni akan beruntung? Coba. Gak ada Zong, berarti gak ada. Kita minta Doni deh ngambil ya, Don. Siapa tahu harus diambil sendiri. Queennya. Ci Queen, mau yang di tangan, apa yang di depan? Gede, itu gede doang, aku nggak jamin isinya. Yang ini udah pasti. Ayo Ci, apa? Yang di pohon, berarti udah 1, 2, 3, 4. Udah 4 ya, sama Komite 5, sisa 2. Tante Merni deh pemilik EFTA, coba kita suruh ambil. Foni, Fon, tangan atau itu? Foni di tangan, berarti masih ada yang di depan. Coba, Eben. Wah. Mam? Waduh, Mam, yang di tangan atau yang di pohon? Yang di pohon. Sisa berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 lagi ya yang di pohon. Coba. Nama Karen enggak nih? Kosong, enggak beruntung. Coba Romi. Apakah nama Vina?
kosong, nggak beruntung. Coba siapa nih, tangan siapa nih? Tante Lili coba nih. Nurtina, Katina? Yang di tangan atau yang di pohon? Hah? Yang di tangan atau yang di pohon? Pohon. Ini suami istri dapat ya? Acik dah, Acik, satu lagi. Mamamu udah dapet. Wahyu, yeay! Nih, yang di pohon? Pohon, oke, habis. Pohon habis. Masih ada 2 voucher. Dua amplop lagi. Siapa nih kita suruh ambil? Mas Eko, coba mana tahu keluar nama Aci. Nggak ada. Coba Selin. Siana, kau udah dapat kan? Iya Ci, berarti memang voucher jodohku ya. Nggak ada pilihan. Satu lagi siapa kita suruh ambil nih? Eli. Udah nggak ada pilihan pohon, Dad. Jadi voucher nih, udah ada. Tante Merlin deh, coba satu lagi, sekali lagi. Foni udah. Foni yang di tangan. Oh, beri pohon. Oke, untuk acara selanjutnya saya serahkan ke Cimel ya. Wah, gimana? Meriah banget ya acara Natal kita hari ini. Sepi amat. Cuma Vanessa doang kayak gini. Coba lagi. Terima kasih. Wah, gimana saudara-saudari, meriah sekali kan acara Natal kita hari ini? Nah itu dia, banyak kejutannya. Ya, tapi yang harus menjadi fokus kita adalah Kristus harus semakin bertambah dan aku harus semakin berkurang. Amin, ya betul. Oke, saya undang saudara-saudari bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa ya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah Natal kami pada hari ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang telah dibagikan hari ini Tuhan benar-benar itu adalah firman yang hidup Tuhan. Engkau yang semakin bertambah dan kami semakin berkurang Tuhan. Amen. Terus berproseslah dalam diri kami Tuhan, Engkaulah kerelaan kami Tuhan. Engkau menjadi kekuatan kami Tuhan. Untuk melewati apapun proses yang nantinya akan Engkau bawa kami ke sana. Kami mau taat Tuhan, kami mau menjadi hamba-Mu yang percaya Tuhan. Karena hanya Kristuslah satu-satunya unsur yang sejati di dalam diri kami. Amen. Engkaulah satu-satunya unsur yang patut kami pertahankan dan kami perjuangkan Amen. Tuhan. Biarlah diri kami ini, semua yang alamiah Engkau habiskan Tuhan. Amen. Sehingga kami benar-benar dapat mengekspresikan sifat-sifat Kristus yang semakin bertambah di dalam hidup kami Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah menyadarkan kami Tuhan bahwa Engkau yang harus semakin bertambah Tuhan. Dan kami harus semakin berkurang ya Tuhan. Amen. Tuhan kami butuh terang-Mu ya Tuhan untuk benar-benar menerangi kami Tuhan. Segala apapun Tuhan yang menghalangi kami Tuhan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Biar kiranya Engkau singkirkan Tuhan. Biar kiranya Tuhan dengan pekerjaan Roh Kudus juga kami rela Tuhan meninggalkan semua yang bukan Kristus ya Tuhan. Biar hanya Kristus yang terekspresi dari hidup kami ya Tuhan. Amen. Tuhan Yesus kami tutup Tuhan ibadah hari ini Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus terus bekerja Tuhan di dalam kami. Dan biar kiranya Kristus semakin bertambah di dalam kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, saya undang untuk Dad dan Mam untuk maju ke depan. Dan saya undang untuk saudara-saudari satu persatu maju ke depan untuk mengucapkan selamat Natal.